Oke. Oke, halo semuanya. Eh, Kenalin, nama aku Nindya. Aku yang akan membersamai teman-teman buat belajar eh, bahasa Korea intensif ya. Ini kelas intensif. Jadi kurang lebih nanti 2,5 jam sama aku sampai kurang lebih sampai jam 9. Nah, tadi kan Kak Hendra itu udah sempat ngobrol bahwa dia itu udah pernah belajar lah, udah pernah belajar Hangul, udah pernah belajar bahasa Korea. Nah, untuk Kak Korin sendiri itu, apakah juga sudah pernah belajar bahasa Korea Saya ya, atau sama-sama dari nol, Kak Korin? Boleh Kak chat Korin di nggak apa via chat jawabannya aja. ya? Dia bilang, aku dengerin dulu ya Kak, soalnya berisik belum dia jawab sih. Dia masalah, aku baru berarti pemula dia. Oke, baru. Jadi kita akan belajar soal Hangulnya dulu ya. Oh ya, backgroundku sekarang aku juga ngajar di salah satu lembaga bahasa Korea gitu. Selain ngajar, ngajar aja sih sama ngelesin di luar jam kerja seperti itu. Oh. Eh, Pengalamannya, aku pernah tinggal di sana kurang lebih 5 tahun. Terus 2019 pulang ke Indonesia, lanjut kuliah dan ya udah sampai sekarang stay di Indonesia. Oh, pernah Seperti kuliah di itu. Korea berarti Sam? Aku di Korea kerja. Oh, kerja ya. Berarti pernah belajar EPS topik berarti ini, Sam berarti. Karena EPS topik kan buat kerja. Betul, betul sekali. Kamu udah cari tahu ya. Iya, biasa EPS topik buat kerja, topik itu buat tes untuk masuk universitas. Dia lebih luas topik daripada EPS topik kalau saya lihat. Iya, topik itu tapi selain buat buat universitas, itu juga bisa buat kerja. Nanti Buat sisanya perusahaan buat juga bisa. ya, di Korea itu kalau misalnya teman-teman ya mau ada gambaran untuk lanjut S1 atau S2 di sana atau S3, itu tuh ada beberapa universitas yang menyediakan itu beasiswa topik. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa dapet topik level 5 atau level 6, itu akan diberikan beasiswa 70% dari biaya pendidikannya. Tentu saja ini khusus untuk orang asing ya. Jadi semakin tinggi levelnya akan semakin besar, tapi nggak sampai 100%. Yang kayak tadi, level 6 itu maksimal 70%. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik memang mendalami bahasa Korea, peluangnya itu akan sangat banyak ya. Tadi kalau untuk kerja bisa jadi translator, bisa jadi eh, Korean ya staff Korean speaker seperti itu. Bisa jadi Interpreter guru, juga, bisa Sam. jadi tutor, interpreter, penerjemah dokumen dan sebagainya. Yang paling susah sih menurutku ada translator secara langsung ya, interpreter gitu. Translator langsung secara lisan itu menurutku susah gitu karena bahasa Korea itu kan beda ya sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan SPOK, SPOK, sedangkan bahasa Korea itu SKOP. Jadi predikatnya itu di akhir. Jadi kita supaya bisa menerjemahkan dengan baik dan benar, kita harus tahu dia itu ngomong secara lengkap dulu, baru kita bisa terjemahkan gitu. Oh ya, Jadi, Sam. hmm, Itu bahasa Korea tuh sama kayak bahasa Jepang, dia SKUP sama kayak SOP ya, sama kayak bahasa Jepang, sama kayak juga bahasa Turki. Kalau saya lihat sejarahnya tuh dia apa? Dia satu rumpun tapi beda subrumpunnya sama beda bahasanya. Berarti itu bedanya. Korea kan lebih dominan ke Jepang. Kalau Turki dia lebih ke bahasa mirip-mirip Arab tapi sentence struktur kalimatnya dia lebih mirip bahasa Korea sama Jepang. jadi aku kurang tahu persis sih untuk bahasa-bahasa yang lain karena ya aku tidak mendalami bahasa-bahasa itu se, sedemikian rupa gitu. Tapi yang pasti untuk bahasa Korea sendiri itu lebih banyak nanti ya kalau kosakatanya itu lebih banyak serapannya sama bahasa Cina, bahasa Mandarin. Karena apa? Hangul sendiri pada dasarnya itu diciptakan oleh Raja Sejong. Raja Sejong pada tahun 1400 sekian itu
karena kegelisahan atau kekhawatirannya Raja Sejong melihat rakyat Korea pada saat itu tuh banyak yang buta buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Karena pada saat itu kerajaan Korea itu banyak terpengaruh oleh dinasti Cina ya. Jadinya bisa dikatakan kayak dijajah seperti itu. Jadinya waktu itu bangsa Korea itu memakai aksara itu aksara Cina, gitu, bahasa Mandarin. Dan sementara sampai sekarang pun bahasa Mandarin itu adalah salah satu bahasa yang paling sulit di dunia untuk dipelajari gitu. Nah, kebayang pada saat itu bagaimana rakyat Korea nggak bisa baca dan tulis. Nah, berawal dari situ Raja Sejong pada saat itu pengen menciptakan satu bahasa ya, pengen menciptakan satu bahasa supaya rakyatnya itu bisa baca dan tulis seperti itu. Biar angka buta huruf di Korea pada saat itu bisa menurun. Oke, kenapa? Raise hand, Hendra? Eh, Kalau menurut saya sih bahasa Mandarin sih dia bahasa yang tersusah. Cuman kalau cuma belajar bahasa Mandarin sederhana sih dia gampang aja. Cuma kalau digabung misalnya Mandarin yang dianggap susah tuh jika Mandarin sederhana sama Mandarin Taiwan digabung sekaligus pelajaran itu yang susah. Soalnya agak beda. Nah, ada Mandarin versi Taiwan tuh nadanya 6. Kalau versi sederhana itu nadanya 4. Ya, berarti Mandarin tuh lebih susahnya tuh pasti gabung Mandarin Taiwan sama Mandarin Cina. Kalau Mandarin Cina doang sih dia nggak situ susah-susah amat. Kalau digabung baru dia paling susah disebut. Karena soalnya ya Hanze-Hanzenya semua tulisannya gitu. Sama kayak bahasa Jepang kan pakai kanji. Karena bahasa Jepang kanjinya dari Taiwan, dari Mandarin Taiwan soalnya kebanyakan. Dari pengalaman saya gitu. Terus kosakatanya Oke, banyak mirip-mirip juga sama Korea. Contohnya Unjon Hada. Berarti Untensimas jadinya. Itu serapannya. Unjon Hada dari Untensimas. oke. Nanti kita mau fokus ke bahasa Korea aja ya. Eh, soal kosakata yang mirip-mirip itu kita akan bahas nanti. Nah, aku tadi sampai mana? Oh ya, Hangul. Hangul diciptakan oleh Raja Sejong itu pada saat dia mau menjabat dan itu dibikin sama para cendekiawan. Jadi dia nggak sendirian bikin Hangul. Nah, pada dasarnya Hangul itu dibuat dari ada beberapa tiga komponen utama. Tiga komponen utama yaitu ini itu tuh diartikan sebagai manusia, kemudian ini ini diartikan sebagai tanah dan ini diartikan sebagai langit. Nah, di mungkin kita nggak perlu sampai sedalam itu ya untuk mencari filosofi manusia, tanah, dan langit, tapi ini adalah salah satu bridging yang mungkin teman-teman harus tahu juga. Nah, pada dasarnya Hangul itu ya ini mencakup si tiga filosofi ini, manusia, tanah, dan langit. Oleh karena itu, Hangul itu kan cuma hanya terdiri dari bulatan, garis tegak, sama garis horizontal, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar Hangulnya dulu, dari basic banget. Nah, Hangul, kita sekarang akan belajar konsonannya dulu. Konsonan di bahasa Korea itu ada 14. Em, ada G, N, D, R, L, M, B, S, no sound. Terus C, C, K, T, P, sama H. Teman-teman notice gak di sini ada beberapa kata yang tidak ada? Ya, beberapa huruf yang tidak ada. Kayak huruf F, V, X, terus Y saja, Z, Q, terus lagi ya.
W seorang diri. Itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Coba tanyakan pada Raja Sejong. Kenapa tidak ada? Nah, di sini ini akan aku nanti akan ada tambahan ya. Nah, misalnya konsonan pertama ini ketika di atas atau di depan nanti dia dibacanya G atau K. Jadi ketika nanti dia di ketika nanti dia di depan atau di atas posisinya, kita nanti baca G, nanti kalau di bawah dia bacanya K. Terus ini tetap dibaca N, posisinya nanti di depan atau di bawah itu sama saja. Kemudian ini D atau T, bisa dibaca D atau T. Kemudian ini nanti ada nama-namanya sendiri ya teman-teman. Nama ya, nama konsonannya, bukan nama pengucapannya, bukan cara pengucapannya. Kayak misalnya ini dibacanya G atau K kan, tapi nanti namanya dia itu Kiep. Ini namanya Kiep. Terus ini namanya Nien. Namanya ya, namanya. Itu Nien. Terus ini Jiget, ada Real, Nien, Kiep, Siap, Iyeng, Ciet, Ciet, Kiet, Ciet, Piep, sama Hiet. Oke, kita lanjut di sini. Sorry ya kalau aku batuk-batuk. Nah, tadi kan ada Nien, Ciet, sama Real. Nah, huruf real ini, nanti ketika dia posisinya di atas atau di depan, dia akan dibacanya R. Tapi ketika dia di bawah, dia dibacanya L. Nanti gimana maksudnya posisi depan atau bawah gitu? Kita akan coba bedah lagi nanti. Tapi yang pengen aku tekankan di sini adalah teman-teman tahu bahwa satu huruf ini bisa mempunyai dua bunyi gitu. Ada yang dua bunyi, ada yang satu bunyi. Seperti itu. Kemudian ini ada miam, itu dibacanya M. Kemudian diet, diet ketika di depan atau di atas nanti dibacanya B, ketika di bawah nanti dibacanya T. Oke. Kemudian short, short di atas di depan dibacanya S, di belakang dibacanya, di bawah dibacanya T. Nah, iyeng ini kalau dia diikuti kalau diikuti vokal, huruf vokal, dia eh, tidak oh, yang tidak ada bunyi. Tapi ketika posisi yang di bawah dibaca eng. Putar sini. Nah, ketika dia di depan huruf vokal, dia tidak ada bunyinya. Jadi em, nanti ya kita akan coba bedah lagi pas kita bahas huruf vokal. Huruf vokal itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada penyangganya gitu. Nah, kalau di depannya nggak ada huruf konsonan, maka butuh si yang ini di depannya. Nah, ketika dia di depannya huruf vokal, dia tidak ada suaranya, no sound. Tapi ketika berada di bawah, dia dibacanya eng. Kemudian C. C ini ketika di atas atau di depan dibacanya C, tapi kalau di bawah bunyinya, bunyinya ya berbunyi, berbunyi T. Ini juga sama, CH, ketika nanti di bawah itu bunyinya
bunyinya T. Sama seperti bahasa Indonesia. Misalnya, kita mau ngomong saat ya. Saat, saat, saat. Beda, beda bunyi kah? Atau mirip-mirip? Mirip-mirip ya, ketika diucapkan. Ketika mau ngomong saat, jadi saat, jadi saat. Mirip-mirip. Nah, jadi ketika C, terus nanti T, siot, sama jiget, itu nanti di bawah dia mereka berbunyi T. Seperti itu. Nah, khusus untuk C ini, itu nanti pengucapannya itu ada kayak nafasnya gitu. C, C gitu. Bukan C aja tapi C, C. Ada penekanannya. Kemudian ini sebenarnya bukan K doang ya, tapi KH. Ini juga sama pengucapannya, bukan K tapi K. K. Ada sedikit H-nya di situ. Sama juga ini bukan T aja tapi TH. T, T, T. Terus PH, T. Nah, sedangkan yang ini si hiat ini dia dibacanya H. Seperti itu untuk konsonan. Sampai sini ada pertanyaan? Aman, Sam. Aman. Kalau Untuk saya sih aman, tapi nggak tahu kalau yang baru. Kak Korin, ada pertanyaan tidak? Bisa lewat chat aja. Bentar guys, aku. Oke. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, ini tadi nama-namanya. Boleh dihafalkan, boleh tidak. Karena nanti toh juga ketika kita bacanya kan bukan Kirnian Cigetriel gitu ya, tapi kita bacanya nanti kan sesuai dengan abjadnya. Oh iya, teman-teman, nanti di bawah ini kan ada istilahnya apa ya, romanisasi ya. Romanisasi yang sudah diubah ke bahasa Indonesia supaya mudah dibaca. Cuman mungkin nanti akan ada yang beda sama yang aku jelaskan hari ini. Eh, Nanti patokannya ini aja ya, yang aku jelaskan ini untuk arti dan alfabetnya gitu. Misalnya ini, kok ini bukan KH tapi eh, K doang gitu. Nah, nanti pakainya sesuai yang aku jelaskan ini saja. Jadi jangan terpaku sama romanisasinya. Seperti itu. Oke. Oke, ini udah masuk ke
apa namanya, vokal. Kita masuk ke vokalnya ya. Pada dasarnya, huruf vokal di Korea itu ada 6. Ada, kurang gede ya, ada A, O, O, U, E, sama I. A, O, A, O, U, E, I. A, O, U. Ini ya vokal basicnya. Vokal dasarnya itu ada ini. Selebihnya, kayak misalnya ini ada A, terus ada Ya. Nah, A basic, A basic itu kan seperti ini. Ini ya, seperti yang aku bilang tadi. Huruf vokal ketika dia berdiri sendiri, ini kan A ini berdiri sendiri ya, di depannya nggak ada huruf konsonan apapun. Jadi dia membutuhkan I yang untuk bisa berdiri. Jadi kalau nulis ini aja nggak bisa, nggak bisa. Dia tidak berbunyi. Nah, supaya bisa berbunyi A, di depannya harus diikuti dengan I yang seperti itu. Kemudian di bawahnya, ini sebenarnya basicnya. Pada dasarnya itu adalah huruf A, ya, huruf A ya. Itu ditambah strip satu ya, strip satu keluar. Ini A, ini Ya. Basicnya seperti itu. Nah, semua huruf vokal ini, ada aya, oyo, i, nanti ada mana lagi, ini, itu nanti butuh i yang kalau misalnya di depannya tidak ada, atau di atasnya tidak ada huruf konsonan. Oke, coba kita pronunciation. A, iya, A, A. A itu bukan O dalam bahasa Indonesia ya, tapi bentuk mulut atau bibir kita itu lebih berbentuk lonjong. O, O, O. Seperti itu. Yo. Jadi, aya, oyo, i. I, I, ini paling simpel. I itu ya mirip I dalam bahasa Indonesia, I kapital. Nah, nanti kalau misalnya ada konsonan, ini ya, salah satu strukturnya itu adalah konsonannya di depan, vokalnya di belakang. Misalnya, tadi kita udah belajar huruf konsonan kan, misalnya gini, kiep ditambah A, itu nanti jadinya K, A, lah, K, loh, nanti jadinya K, A, H, K. Karena tadi ya, kiep ketika di posisinya di depan, ini ketika posisinya di depan, itu dibacanya K. Tapi nanti ada, kalau misalnya vokal duluan baru konsonan gimana? Apakah akan ditulis misalnya A sama C? A ditambah
G sama dengan AG seperti ini. Betul, betul apa tidak? Seperti yang aku jelaskan tadi, ketika di depan huruf vokal, kali ini kita contohnya A, huruf A. Ketika di depannya huruf vokal, ini tidak ada huruf konsonan, jadi dia butuh ing untuk berdiri. Jadi nanti ini jadinya A begini, bukan A doang. Nah, kalau di belakangnya huruf vokal yang tegak, ya, huruf vokal yang tegak itu apa aja sih huruf vokal tegak? Nah ini ada A, ya, O, yo, I, itu kan tegak semua. Ada vertik hurufnya tegak lurus ya. Itu ketika di depannya, ketika satu baris ini sudah ada dua suku kata, ini kan ada huruf eng sama a, si giernya ini nggak bisa ditulis di sampingnya begini ya. Ini tuh salah. Jadi nanti giernya itu akan berada di bawahnya. Gini. Ini bacanya apa? Ak. Seperti yang gue jelaskan tadi ya, dia ketika dia posisinya di atas atau di depan, ya, jadi dibacanya G, dia dibacanya G. Tapi ketika posisinya di bawah, posisi ini kan di bawah ya, posisinya G, itu nanti dibacanya K, seperti itu. Untuk vokal-vokal yang lain itu sama, sama untuk pe- untuk rumusnya atau strukturnya. Nanti coba pakai ini, coba pakai yang ini, konsonan vokal. Kalau vokal berdiri sendiri baru diikuti konsonan, berarti dia butuh butuh apa? Butuh ing. Ing ketika berada di depannya huruf vokal dia tidak berbunyi apapun ya. Tapi ketika nanti di bawah dia bunyinya eng. Misalnya apa? Misal bunyi bunyi ini. Misalnya ini ya, A ditambah ing jadinya ang. Lah, contoh. Nah, ada A ya, O, yo, I. Ini harus dihafal ya teman-teman. Jadi nanti coba latihan di rumah di depan kaca gitu. Biasanya, biasanya itu paling sering itu belibet di ini. O, O, yo. Nanti akan belibet sama oyo. Begitu. Oke, kita coba lanjut. Ada pertanyaan nggak dulu di sini? Kak Titi Sari baru masuk, bisa mengikuti. Boleh dijawab ya guys, kalau ditanya. Bisa lewat chat kalau misalnya memang belum bisa open mic. Oke. Karena karena kan kita belajarnya online. Aku nggak tahu teman-teman tuh paham apa enggak. Karena kan ya pertama teman-teman nggak ada yang open kamera, nggak ada yang open kamera. Jadi aku nggak tahu kalian tuh beneran belajarnya eh, penyimak atau enggak gitu. Terus yang kedua eh, nggak pada open mic juga kan. Jadinya eh, berikan respon biar aku tuh tahu teman-teman tuh udah bisa ngikutin apa enggak. Seperti itu aja. Kalau saya sih udah paham aja sih Sam, cuman ya apa ya mau gimana ya? Yang peserta lain juga bingung saya Sam. Oke.
Pak Hendro udah paham. Kak Titi Sari gimana? Oh, aku udah paham, tapi maaf ya, Sam, aku masih di jalan. Oke, nggak apa-apa. Tapi aman ya, Kak Konin bisa nyimak ya. Aman-aman. Oke. Kak Titi Sari, sebelumnya udah pernah belajar Hangul atau ini masih baru banget? Oke, kita coba lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa kata. Coba teman-teman baca. Siapa yang mau volunteer baca? AI, 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 AI. AI. AI, Kemudian yang kedua, AI. Kabang, kabang. 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 kabang apa kabang? Tas. Bunyinya. Kabang apa Ka, kabang? kabang. Ingat ya tadi teman-teman yang aku jelasin di sini. Kelihatan nggak? Ini kiat. Kalau di depan dibacanya G. Sedangkan ini kan bunyinya G, A, sama T, A, eng. Kabang. 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 Oke. Tas. Kabang ini tas. Kalau AI apa? Ada yang tahu artinya? Ai. AI itu Anak. anak. Oke, selanjutnya yang ketiga. Bacanya apa ini? Yo. Yok, yok. Oke, yok. Yok, yok artinya apa? Ada yang tahu? Something, di samping. Oke. Kemudian selanjutnya. Kat. Kat. Gat. Kat, Gat. Ik. Gat. Ik. hati, kaci. Nanti bacanya itu kaci, Oh, kaci. kaci. Tapi penulisannya nanti tetap seperti ini ya. Kathi. Kaci itu artinya bersama. Bersama. Oke. Selanjutnya di sini. Ini apa bunyinya? Yoja. 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 Yoja apa, teman-teman? Ada yang tahu? Perempuan ya. Perempuan, betul. Perempuan. Maaf ya Kemudian, kalau berisik. oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selanjutnya, Odi. 잘했는데, 어디, 어디, 내 가방은 Di 어디 mana? 있어? Di 어디 itu di mana? mana? 내 가방은 어디 있어? Di mana? Tasku ada di mana? Kemudian, yak, Yak. yak, yak, itu ada yang tahu? Oh, obat. Obat yang kita minum. Obat pilek, obat batuk. Itu sejenis yak. Yak. Kalau ini, bacanya apa? Ma. Ma. My. My.
Ma, Mayak, mayak, mayak. mayak. Mayak itu apa? Keluhnya ada yak tadi. Obat, Heeh. obat yang enggak diminum. Di mayak. Mayak itu artinya narkoba. Ah, Narkoba. Jadi kalau ada yang nawarin mayak ya sama kalian tolak mentah-mentah. Jangan jauhin orang itu. Tidak boleh. Itu berdosa. Nah, oke, ini ya tadi cara bacanya ai, cabang, yop, kaci, yoza, od. Ah, kemudian tadi kan kita udah belajar soal vokal dasar ya. Vokal dasar yang hurufnya itu tegak. Hurufnya tegak. Ini kalau filosofinya tadi yang seperti yang gue jelaskan, ini itu ada manusia, terus ini itu ada langit. Jadi manusia berdiri di samping langit. Terus ini ada satu manusia, ada dua langit. Ini ada langit dulu, baru manusia. Ini manusia sendirian. Seperti itu. Nah, kalau ini berarti gabungan dari ini manusia dan tanah. Seperti itu ya. Oke, tadi kan kita udah belajar vokal yang vertikal, huruf vokal yang vertikal. Sekarang kita mau belajar belajar huruf vokal yang horizontal, yang tiduran, yang mendatar. Nah, eh, basicnya pada dasarnya itu ini O, U sama E ya. O, U sama E. Selebihnya IO ini kan adalah penambahan ya, penambahan dari O. Terus U ini juga penambahan dari U. Jadi untuk dasarnya itu adalah O, U sama E. Seperti itu. Nah, di sini kalau tadi kan eh, kalau tadi kan huruf buletannya itu kan di samping ya, di sampingnya O, di sampingnya iya, jelek banget tulisannya. Aduh, di sampingnya iya gitu. Nah, kalau ini huruf iyangnya, huruf si iyangnya ini itu berada di posisinya di atasnya ya. Jadi ketika hurufnya tadi, hurufnya vertikal, huruf hurufnya tegak itu ibaratnya huruf I yang bulatannya itu berada di sampingnya. Tapi ketika hurufnya horizontal, tiduran, rebahan, mager gitu posisinya, si I yang-nya itu berada di posisi atasnya. Jadi huruf vokalnya di sini posisi di atas. Semuanya seperti itu. Nah, nanti jadinya sistem polanya itu akan seperti ini. Jadi kalau misalnya di depannya ada huruf konsonan, itu akan posisinya akan di atas, bukan di samping. Misalnya tadi kan kita udah coba tulis ya untuk A, misalnya B lah, B. B ditambah A jadinya H. Tapi kalau mau nulis B ditambah U, itu bukan tiap terus U begini, tapi nanti tiap U. Ini yang tepat ya. Sama seperti yang lainnya. Ketika misalnya yo, yo,
kita mau tambah huruf G di depannya CEO. Nah, nanti jadinya itu Q. Q seperti ini. Kalau nulisnya seperti ini, itu ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat. Jadi yang benar itu seperti ini posisinya. Terus kalau mau nambah huruf konsonan lagi gimana? Misalnya, hmm, misalnya G, misalnya G ditambah O, terus ditambah T atau short, itu nanti jadinya gimana? Nah, itu nanti jadinya G, O, T. Good. Seperti itu. Jadi maksimal di dalam satu suku kata bahasa Korea itu bisa terdiri dari tiga baris huruf. Bentar aku mau mengejas. Ya, maksudnya tiga baris itu gimana? Ya kayak seperti ini, seperti ini. Oh, coba pena ini. Seperti ini. Itu kan baris pertama isinya G, baris kedua isinya O ya, baris ketiga isinya short. Begitu. Kalau mau pakai huruf vokal yang berdiri gimana? Misalnya, misalnya ini, kak. Nah, satu baris ini, satu baris ini bisa terdiri dari dua huruf maksimal ya. Nah, kalau ada, misalnya kan ini satu suku kata ini isinya tiga huruf ya, G, A, K. Nah, huruf ketiga taruh mana? Ya taruh di bawahnya. Kan tadi maksimal tiga baris. Nah, kalau misalnya, kalau aku mau tulis G, A, misalnya tulis apa ya? Oh, ini kok. Guksu, guksu. Kita mau tulis guksu. Guksu itu mie. Nah, nulisnya gimana? G-U-K, terus su. G-U-K-S. Bisa seperti ini. Tambah U. Yang benar yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang atas. Yang atas. Yang Yang atas atas. guksu. Yang atas guksu. Yang bawah guksu. Jadi yang benar yang ini ya. Iya. Ini yang benar. Soalnya ada aturan bacimnya, lupa saya Sam, ada aturan bacimnya gitu. Lebih ke pemenggalan katanya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pun kita misalnya memenggal kata guksu itu kan guk sama su ya. Guk sama su, bukan GUKS sama U seperti itu. Guksu itu artinya mie. Jadi eh, diingat saja bahwa dalam bahasa Korea itu bisa tiga baris. Satu baris itu bisa terdiri dari maksimal dua huruf. Kalau kayak seperti ini, kayak kak ini, itu kan karena ada tiga huruf, yang huruf ketiganya bisa ditaruh di bawah. Kayak kuk ini juga, itu kan tiga huruf ya. Jadi huruf ketiganya taruh di bawahnya si
U. Karena nggak bisa kalau misalnya kita nulis nulis gu, malah gu, terus mau tambah K. Itu di samping seperti ini baru su. Ini juga kurang tepat ya. Jadi kieknya ini ngikut ke suku kata sebelumnya. Jadi guk, guk, seperti itu. Nah, di sini ada oyo, uyu. Kalau o itu mulut kita bulat, bulat kecil ya. O, oyo, uyu. Nah, ini, ini bacanya itu e, e, enek, enek, e. Bukan bukan ae, tapi e. Beb, e, enek, enek ya, enek. Contoh kata dalam contoh pengucapannya, enek. Nah, gimana nanti kalau misalnya si ini mau ditambah huruf vokal lagi? Apakah bisa? Bisa. Nanti ada aturannya, ada huruf vokal rangkap. Itu bisa digabung sama i. Jadi nanti nulisnya, aku terusin aja deh, biar rapi. Oi, 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 oi. Nah, ini ada beberapa contoh ya teman-teman. Misalnya, nampion, nampion, nampion itu artinya suami. Itu kan dari huruf N, ya, huruf N ditambah A, terus digabung ke M. Jadi 6. Terus PH, Yo, dan N. Pion. 남편. 남편, suami. 다음에 누나, 누나, Nuna ini adalah kakak perempuan yang manggil adik laki-laki. Nggak bisa tuh, misalnya adik perempuan manggil kakak perempuan, misalnya Kak Korin. Misalnya Kak Korin punya kakak cewek gitu. Manggilnya Nuna itu tidak boleh. Panggilnya apa kalau cewek? Kalau adik cewek ke kakak Oh, cewek, Oni ya? 언니, Oni. 언니 맞아요. 언니 itu kakak perempuan Aduh, yang manggil adik adik perempuan. perempuan. Terus kalau cowok ke cowok gimana? Ada yang tahu? Hyong, Hyong, Hyong. Ya, Hyong. Ya, betul, betul. 형, 형. Ini kakak laki-laki yang panggil Aduh, adik laki-laki. Jadi udah. misalnya Kak Hendra punya kakak cowok itu manggilnya Hyung ya. Nah, kalau Hyong. ini Opa, Ah, eh, saudara perempuan manggil saudara laki-laki.
Kakak laki-laki yang panggil Yang oh, adik adik perempuan. perempuan. Jangan kebalik. Kalau ada cowok, panggil cowok dengan sebutan Oh, opa. Wah, wah langsung kayak cendol. kamu nggak normal ya gitu. Aku baru sampai, Kak. Aku mau pindah dulu ya ke laptop. Oke, oke, oke. Kak Indra udah tahu ini? Gimana? Oh, tahu tahu. Udah tahu kalau Opa sama Oni kan dipanggil sama cewek, kakaknya. Kalau yang Hyung sama Hyung sama Nuna tuh dipanggil sama laki. Oke, betul. Jadi nggak pernah ya, nggak pernah keliru ya manggil orang. Jangan sampai keliru, apalagi di sana. Apalagi di Korea. Itu sangat sensitif. Sebenarnya terus kalau misalnya di Korea mau manggil orang asing di jalan, misalnya dia mas-mas gitu ya, laki-laki gitu. Opa-opa gitu. Apakah manggilnya begitu? Apakah manggilnya begitu? Nggak bisa ya, tidak bisa dipanggil seperti itu ya, karena dia gimana pun juga orang asing. Sebutan-sebutan ini, Hyung, Opa, Oni, Nuna, itu hanya bisa dilakukan ketika kita dekat sama orang tersebut atau memang memang punya hubungan darah. Jadi nggak bisa kayak semata-mata karena dia kelihatannya lebih tua dari kita terus kita panggilnya Nuna, kayak seperti itu tidak bisa. Jadi kalau deket aja baru dipanggil seperti itu. Terus di sini, di sini ada nun. Nun, N-U-N. Nun artinya ada yang tahu? Mata atau bisa juga diartikan salju. Jadi ya, nun itu bisa berarti mata, terus bisa diartikan salju. Dua-duanya penulisannya sama, bunyinya sama. Cuman terus gimana cara yang kita bedain itu artinya mata, itu artinya salju? Jadi kita harus lihat konteks kalimatnya. Kak, suaraku ada nggak? Ada. Nun oda, nun oda, nun oda itu nun tadi kan mata atau salju, oda itu datang. Jadi ini artinya nun itu mata apa salju? Nun Oda. Hmm. Artinya Salju. nun salju ya. Oda di sini bisa diartikan datang. Tapi kalau dia konteksnya bi, bi itu hujan atau nun itu berarti turun. Jadi bisa diartikan turun, Salju. turun salju. Oke, selanjutnya moja, moja itu dari M-O-C-A, moja. Hmm, artinya adalah topi. Oke, di sini ada mochongsap. Kalau berdasarkan hurufnya, kalau berdasarkan gambarnya, itu artinya apa? Oh, yang Mochongsap.
Yo artinya apa? Itu Sama gambarnya apa? dengan Sekop ya? Sekop sokap kecil. kecil. Sekop kecil. Mojong sap. Sap di sini, sap itu artinya kecil. Kok kecil. Sap itu artinya sekop. Kemudian, moksa. Moksa Apa ini pendeta? ya pendeta. Kalau mau panggil pendeta gimana? Moksa. Itu Moksa nim. Ada nimnya ya. ini Nim itu biasanya digunakan di belakang pekerjaan seseorang. Di moksa nim oh, gitu. Pak pendeta, Bu pendeta gitu. Kita pakai nim. Kalau di belakang oh, nama orang apa? Ada yang tahu? Itu pakainya si. Misalnya si di sini ada siapa namanya? Misalnya Dita lah, Dita. Dita. Jadi Dita si. Si itu dikasih Dita si. Jadi nama orang dulu baru tambah si. Si itu adalah salah satu honorific, kata honorific atau kata penghormatan untuk orang lain. Jadi kayak misalnya tadi ya ini opa, heong, oni, nuna, itu kan kita nggak bisa sembarangan menyebut orang lain ya, menyebut orang lain sebagai opa, heong, kayak tiba-tiba di jalan terus ada orang yang kelihatannya lebih tua dari kita terus kayak opa opa gitu, kita nggak bisa ngomong seperti itu. Jadi kita cuma bisa ngomong heong, opa, oni, nuna sama orang yang memang sudah dekat sama kita, sudah dekat atau memang punya hubungan keluarga. Kalau orang asing, nah contohnya bisa manggil pakai si ini si atau dikasih misalnya dia pakainya nim. ini oh, oh, Misalnya so, ini bacanya apa? Ada yang kelihatan? Sonde. Sonbe. Sonde itu artinya apa? Oke, senior Senior, betul. Senior. Nah, kalau senior berarti kalau kita mau menghormati senior kita ya, itu pakainya nim apa sih? nim sonben nim Ya, betul. Sonbe nim nim. Bukan sonbe si. Oke. Selanjutnya ada ini, icon asum Natal. Icon asas Natal adalah sasem. sa Sasem itu ada rusa rusa. Sasem. Sasem. Kalau ini bacaan gimana? oh, kasem Kasem. Kasem artinya dada, ya dada. kasem Kasem. kasem Jadi beda ya. Kalau sasem rusa, kasem dada. as Kasem. Misalnya ini, hal kasem. Ini bacanya apa? kasem Takasem. Takasem, kasem kasem tak itu tak itu ayam ya. Alah lah, ayam ayam. Kasem tadi, kasem kasem, oh gak dada dada. Jadi kalau takasem
Berarti dada ayam. ayam. Siapa yang suka makan dada ayam? Opsoyo? Nggak ada. Ha, sa- Oke. Selanjutnya, Sajin. saji. Sajin. Sajin itu adalah Tuh. foto atau gambar. Foto atau gambar. Nah, coba. Han, ka, Kaji. kacil. Eh, Mm-mm. ya, kaci. Dek, dek, oh, Kaji. ah, haji. Kaji artinya terong. Terong. Dalam bahasa Indonesia mirip kalau kita menyebutkan gaji, Gaji. gaji bulanan, gaji. Gaji. Terus Gaji. selanjutnya Hara. pada. Pada itu apa? Hara. Laut. Betul, laut. Ah, ah, Terus Kong. Pungson. pungson, Pungson. pungson, pung, pungson apa pungsun? Pungson. Pungson itu balon Balon. udara, balon gas, balon udara. Ah, 다음에 ha, 읽어보세요. 수, 소시지. 소시지 무슨 뜻인가? 소시지, 소시, 소시지 소시스, 맞아. 소시지. 소시지. 어, 시, 이거 yang disukai hampir semua orang. 돈, 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 uang. 돈, ya artinya uang. Hampir semua orang suka uang. 돈, 돈 안 좋아하는 사람 있어요? 돈 안 좋아하는 마, 사람? Orang yang nggak suka uang ada? Memang ada. 미용. Opsi, nggak ada kan? 없어? Opsi. 없이. Opsi, nggak ada. 마, 마사, Masaji, masaji itu artinya apa? 마사지. Pi, pijat, Pijat. massage. Ini berarti banyak yang diambil dari English gitu ya? Sama-sama. Semuanya. Oh ini tadi Iya. soshiji sama masaji. Ya, jadi ada di Korea itu ada sebutannya itu Konglish, English. Korean English. Hmm. Kayak dalam bahasa Indonesia kan juga kita banyak menyerap ya bahasa Inggris. Cuman karena di bahasa Korea tadi pas awal aku jelasin, di Korea itu nggak ada huruf F, nggak ada huruf X, nggak ada huruf Q yang dimana di dalam bahasa Inggris itu banyak kan huruf seperti itu. Nah jadi banyak penyesuaian apa ya pelafalan gitu dalam bahasa Korea. Kayak snake ular itu nanti jadinya orang Korea bacanya bukan snake tapi snake. Starbucks coffee shop itu ya. Starbucks jadi Starbucks. Starbucks. Burger jadi burger. Kayak gitu.
Jadi jangan heran kalau nanti ketemu kok ini kayak misalnya TV, television di bahasa ini kan Ya, televisi. Nanti di bahasa Korea jadinya television, television. television. Mirip-mirip, mirip-mirip ya kedengarannya. Television. Hmm. Kemudian ini selanjutnya Hanbok. Hanbok. Hankuk. Hankuk itu Korea Korea Selatan. Selatan. Korea Selatan. Kalau utara, Bukan, bukan. Itu Korea Utara. Bukan. Hankuk dan bukan. Bukan. Kemarin itu ada yang tanya, orang Korea Utara itu ngomongnya pakai bahasa apa gitu? Ya pakai bahasa Korea. Karena kan pada Sama dasarnya ya. mereka itu satu ini ya, satu nenek moyang ya istilahnya. Satu nenek moyang, satu rumpun sebenarnya. Satu bahkan dulu kan pernah satu negara yang sama gitu. Jadi bahasa nasionalnya tetap bahasa Korea. Cuman bahasa Korea di Korea Utara dan Korea Selatan itu agak sedikit berbeda gitu. Kayak Chosonggul ya pakai Chosonggul. Kalau di ya Korea jadi kan Hangul Selatan. Korea Korea Utara itu kayak banyak masih tradisional, masih menggunakan bahasa Korea yang masih zaman dulu gitu. Sedangkan bahasa Korea sendiri Hangul itu sudah banyak mengalami perubahan seperti itu. Nah, kalau Hankook itu Korea Selatan. Kemudian oh Hankuko, alah kok aku nulis. Itu Hankuko, Hangugo. mm-mm. Hangugo Hankuko itu bahasa bahasa. Korea. O ini, O ini itu artinya bisa dari singkatan bahasa. Hmm, Kalau misalnya teman-teman pakai bahasa mau ubah pengaturan bahasa Kuko. gitu lah di bahasa di HP itu nanti ada di on ono On. ono itu bahasa. Eh, on. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Indonesia, Indonesia. Kalau Indonesia. Indonesia, Bahasa Indonesia. oke, bahasa Indonesia. Ono itu bahasa. Ono itu bahasa. Yongo, Inggris. betul. Bahasa Dari Yongkuk, Yongkuk dan plus O, Inggris. Weguko bahasa asing. betul. Tom. Wekuk, Wekuko, Wekuk itu Wiko. asing ya. Asik. Wekukin, Wiko. Wekuk asing. Wekuko, Wekuko bahasa asing. Terus kalau Wekukin, in Wiko. In. in ini orang ya, Oh, orang asing. orang orang asing. Wiko. Indonesiain, orang Indonesia. Hankukin,
한국인. Itu tadi soal beberapa kosakata. 그럼 다음에 이 고는 무슨 뜻이요? 나비. 나비? 나비 bukan bukan Nabi Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi siapa Kupu-kupu. ya? Nabi itu kupu-kupu. Kupu-kupu. Ada aja ya, Sam. Nabi. Tapi kalau orang Korea bilang, orang Indonesia dengarnya seolah-olah itu Nabi sebut. Kemarin ada yang nanya, oh Nabi kupu-kupu. Berarti kalau mau ngomong bahasa Korea jadi nabi-nabi gitu. Enggak. Enggak. Astaga. Kayak butterfly kan kita ngomong kupu-kupu dalam bahasa Inggris bukan butterfly butterfly ya. Ya itu Ya. satu kata aja. Benar-benar, Nabi. Sam. Nih. Kupu-kupu yang dalam bahasa Indonesia. Nggak, bahasa Indonesia. Oke. 소시지. Sesici, pungsa. Oke. Nah, ini ada eh, tambahan ya, huruf vokal. Tapi vokal di sini itu tuh sebenarnya penggabungan antara dua huruf vokal jadi satu. Misalnya ini kan huruf A ditambah huruf huruf A ditambah huruf I ya di sini. Terus ini ya ditambah I. Terus ini O ditambah I. Ini yo ditambah I. Masih banyak lagi ternyata. Nah, di sini agak mirip, agak mirip nanti pengucapannya. Ini e, tapi kayak ada a-nya di depan. Enak, 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 enak sama enak. Terdengar nggak bedanya? Enak sama enak. E, 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 Di sini E, mirip kalau orang misalnya kayak orang Sumatera atau logat-logat Batak itu bilang enak, enak sekali ini makanan ini, E, enak sekali, enak. Jadi bukan e, lepas ya, tapi ada ada a-nya. Enak sekali ini kurasa E, makanan ini kayak gitu itu. Tapi kalau misalnya oh E, makanan ini enak, makanan ini enak sama makanan ini enak kayak gitu. enak. Contoh lain misalnya oh de Oh, Be, bebek 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 beda ya bebek, di depan sama belakangnya bebek bebek. bebek. Nah di bahasa Indonesia kita pengucapan atau ketika melafalkan huruf itu memang nggak ada bedanya. Kita tahu itu dilafalkan bagaimana berdasarkan pengalaman kan, berdasarkan apa yang kita dengar. Mungkin kita nggak tahu kalau misalnya kita orang asing nih. Makanya banyak teman-temanku yang orang Korea itu kesusahan belajar dalam bahasa Indonesia karena nggak ada bedanya. Tapi pengucapannya bisa beda. Kayak bebek kan diucapkannya bebek ya, bebek, bukan bebek, bukan backpack gitu kan. Bebek. Tapi Bebek, bebek. bebek. Oke. Terus satu lagi, emang, 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 emang. bukan emang kan, bukan emang, tapi emang seperti itu. eh Bedanya sedikit, tapi lumayan pengaruh kalau misalnya teman-teman misalnya kosakatanya kurang dan kosakatanya tidak begitu banyak, terus listening section pas ujian, wah itu bisa berabe kalau sama begitu. Terus y, 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 y dan y. Nah, e, Ye, dan itu misalnya di sini ke
kelas, kan bukan bukan kelas, tapi kelas ya. Kelas, kelas. Kelas. Terus lagi, contoh pengucapan. Bedah, Ya. bedah, bedah, bukan bedah, bukan beda, tapi bedah. Oke. Kalau yang atas ini misalnya, Becak. bukan becak, ya. Be Bukan becak kan? becak. Bukan becak, becak. Ada kayak ada EA-nya di depan. Terus, hmm, kelas, kucing, kerja, Kerja. ya. Jadi bukan, kalau Kerja. yang ini lebih tegas E, tapi kalau yang ini ada sedikit pengucapan A di depan E-nya. Nah, karena semua huruf vokal di sini itu adalah huruf vokal, ini tuh huruf vokal rangkap ya, karena yang aku bilang tadi ini gabungan antara dua huruf vokal dasar. Nah, dan mereka semua berdiri kan, berdiri. Jadi nanti ketika ada konsonan, posisinya seperti ini ya. Kalau ada konsonan lagi berarti ditaruh di bawah seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Saya Igo. Eh, Label eh, ini ben. label. Oke, more, More. more, lusa. Lusa. Terus bacanya gimana? Oh, 대박. Hebak, hebak. Ini pasti Wah. sering dengar ya. Wah gitu. Wah, Ya. luar biasa. Luar biasa. Pokoknya ekspresi terkejut gitu. 스로. 스레. Seregi, 스레기. seregi, seregi itu sampah, sampai. Sampah. sampah. Terus 언덕에. ondokie, 언덕에. 다른 termometer. 몸. 그럼 다음에 여. 여. 예, 예도. 돌. 얘들아, 얘들아, 얘들아. 얘들아, 얘들아. anak, 좀 anak. anak-anak, anak. anak-anak, 얘들아. 얘들아. Bisa, 얘들아. guys, bisa, kayak guys gitu. Guys, 지. 예. cipye, 집. 예. cipye, itu uang 왕. kertas. kertas. Sama seperti di Indonesia, itu di Korea itu juga ada uang kertas dan uang koin 먹어. ya. 거인. 아, Paling paling gede itu untuk uang kertas tuh 50.000. 대박. Uang kertas itu paling gede di Korea itu 50.000. Jadi kalau misalnya ada uang 100.000, itu bukan pakai kertas lagi, tapi nanti pakai cek, cek kayak di 아, bank gitu.
Hmm. Jadi bisa bisa bayar pakai cek 100.000 gitu, tapi biasanya kita disuruh tulis tuh nama sama nomor telepon kita di belakang cek itu. Begitu. Kalau pecahannya paling Buset, gede, aku tulis paling kecil, itu 10 10 eh, won ya, won. 10 won. Won itu mata uang Korea, satuan mata uang Korea. 10 won itu setara dengan 120 rupiah. Itu kalau kursnya 12 rupiah. Jadi kalau misalnya 1 juta won, 1 juta won itu sama dengan kurang lebih 12 juta Wow. rupiah. Beda ya. Meskipun pas cuman 10 won itu ternyata cuman 120 rupiah. Jadi 1 won itu sekitar 12 rupiah gitu. Tapi ketika jumlahnya besar, selisihnya besar banget. Teman-teman tahu nggak sekarang itu per jam Korea itu gajinya berapa? Ini ya, 10.320 won per jam. Berarti per jamnya itu sekitar 123 ribuan rupiah per jam. Di Korea tuh sistemnya di daerah manapun nggak ada UMR di sana. Tidak ada UMR. Jadinya mau kerja di daerah Seoul, mau kerja di daerah bawah, mau kerja di daerah Busan, daerah Jeju itu semuanya sama. Jadi eh, dulu itu kenapa kebijakan begitu kan kalau di Indonesia beda daerah beda UMR ya. Kayak UMR di Jakarta, UMR di Solo, UMR di Jogja kan beda-beda. Supaya itu tadi tidak karena gede di satu kota doang, jadi mereka itu kayak berbondong-bondong ke kota itu supaya eh, dapat penghasilan yang besar begitu, supaya menghindari hal-hal seperti itu. Jadi di Korea eh, upahnya itu sama di semua daerah seperti itu, biar nggak ada tiba-tiba satu daerah itu penuh sama orang doang karena upahnya tinggi daripada yang lain seperti itu. Jadi karena upahnya 10.320 per di Korea sekarang itu gaji per bulannya rata-rata ya, rata-rata kalau misalnya gaji pokok aja itu sekitar 2.500.000. 2.500.000 won itu kalau di rupiah berapa? Sekitar 30 juta. Seperti itu. Itu untuk 1 bulan pokoknya. Gimana? Tertarik untuk bekerja di Korea? Tapi pengeluarannya banyak juga nggak sih di sana? Oh, karena dulu aku di sana tinggalnya sendirian ya, nggak punya tanggungan lagi saya, nggak punya tanggungan. Itu paling sebulan itu aku ngeluarin uang sekitar 800 ribuan atau sekitar 9 juta, 10 juta rupiah. Sisanya bisa ditabung, begitu. Jadi meskipun hidupnya misalnya kayak
kerja main kerja main kerja main kerja main itu ya masih bisa nabung lah gitu di sana. Tempat tinggal dorm. Tempat tinggal dorm disediain perusahaan pada saat itu. Tapi ya tetap bayar, cuman nggak yang semahal di luar. Itu enaknya. Makan juga 3 kali, nggak usah masak. Nah, ini tadi ya cara bacanya. Kalau Kak Korea juga udah bener. Kayaknya udah pernah belajar bahasa Korea ya? Kayak aku tidak Dari, percaya kalau ini nggak pernah. dari YouTube. Baru maksudnya Hmm, baru ikut les gitu loh. ah, ya ya ya. Jadi ini memang bisa sih belajar dari YouTube. Aku juga sedikit banyak masih apa kayak mau topik preparation gitu juga denger-denger apa sih penjelasan guru-guru lain gitu di YouTube. Menarik. Tapi kalau belajar sendiri kan kita pronunciation itu nggak ada yang benerin, nggak ada yang nyalahin gitu. Ya ya minusnya di situ. Minusnya di situ. Mm-mm. Kenapa kamu pengen belajar bahasa Korea? Aku pengen sekolah lagi di Korea. Oh, sekolah lagi. Dulu pernah. Ya, kuliah. Oh, di mana? Pengen nyari beasiswa gitu loh. Kan sekarang tuh banyak banget yang buka beasiswa overseas keluar. Dulu apa? S1. Iya mau nyarinya S1. Oh, tapi pernah ke Korea? Aku, iya, Pernah ke Korea? iya. Kapan? Belum tahu sih lolos atau enggak. Oh, masih nyoba. Masih nyoba daftar. Hmm. Apa GKS? LPDP? Coba daftar beasiswa yang mana? Eh, apa tuh namanya ya? Aduh, aku lupa. Oh, apa, apa, apa. Eh, Programnya gitu apa? Hapus. Beasiswanya dari apa? Program Dari beasiswanya? Korea Global Scholarship. Oh, ke GST. Ah, ah. Kamu pilih unitnya mana? Oh, University Track atau Embassy Track? Ya, nggak kedengeran. University Track, University Track atau Embassy Track? University Oh, pilih mana? Sky. Sky. Tahu kalau masuk ya semua. Aku takut. Di Soalnya aku Korea itu mau ada. belajar dulu. Belajar Masih apa? bahasa Koreanya patah. Di Korea itu kan ada Sky ya, Iya. universitas terkenal. And Itu ada Beyonce Seoul, sih. Seoul, KAIS, dua itu KAIS, Y, Y itu Yonsei. Beyonce. Aku mau ambil Beyonce. Oh, udah banyak prepare ya berarti ya. Ya, tapi masih patah-patah. Korea. Jadi Terus malu. kamu ini, oh, sertifikat bahasa ini nyertain apa?
Inggris ya, IELTS. English IELTS. Hmm, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh nanti juga di sana kan semuanya pasti akan belajar bahasa Korea dulu ya setahun sebelum masuk ke univ, sebelum masuk kelas. Kayaknya kalau setahun tuh nggak kekejar nggak sih? Nggak Kejar. kejar apanya. Kita prepare dulu deh dari sekarang. Yang penting semua berkasnya aman. Kamu eh ya bahasa Inggris sih ya lebih tepatnya. Kalau pas awal-awal tuh bahasa Korea Tapi nanti di pas sana di katanya sana. sekarang jarang ada yang bisa lancar speaking English katanya. Gimana? Putus-putus? Di Korea katanya kan kurang eh ba- jarang ada yang bisa ngomong Englishnya tuh yang lancar gitu. Jadi ya Ah, udah kita belajar juga kan bahasa. ya ya ya. Jadi, tapi kalau itu tuh sih menurutku kebanyakan orang-orang tua ya, Ajuma Ajusi. Ajuma Ajusi itu memang mostly bahasanya itu masih Konglis gitu. Jadi karena mereka bahasanya masih Konglis, somehow orang tuh malah jadi nggak ngerti mereka tuh ngomong apa karena Konglis itu ada Korean-Koreannya gitu. Cuman kalau karena nanti kamu kan di wilayah kampus, berarti kan orang-orang masih muda ya, kebanyakan itu bisa sih kalau di kampus. Cuman tetap perlu belajar bahasa Korea. Oh, ini intermezzo aja ya. Jadi aku tuh punya teman, dia tuh ambil S2 di Korea. Waktu itu di Aju Daehakyo. Aju Daehakyo. Terus dia karena mandiri, nggak pakai beasiswa gitu. Jadi eh, ya udah, dia nggak bisa bahasa Korea sama sekali. Nah pada saat itu juga itu yang kelas setahun belajar bahasa Korea itu juga belum dimulai. Jadi dia memang datangnya tuh awal. Nah karena dia datang awal, dia nggak bisa bahasa Korea sama sekali. Dia pinter sih bahasa Inggrisnya, cuman kan di lingkungan dia tinggal itu ternyata mayoritas nggak bisa bahasa Inggris gitu. Dan dia cuma tahu makanan Korea itu satu, bibimbap. Jadi Dia selama makan itu setiap hari. jadi selama sebulan penuh dia ke restoran yang sama, di jam yang sama, pesen yang sama selama sebulan penuh. Bibimbap Juseo, bibimbap Juseo sampai Imoninnya atau si Ajumanya itu, oh si Apa? orang bibimbap itu. Terus lebih kocaknya lagi, dia itu eh, kan ya di apartemen, dia kan sewa apartemen sendiri nggak dapat dorm. Dia itu mau beli air mineral. Sebenarnya bisa sih minum langsung dari keran gitu kan. Cuman dia ngerasa kayak pengennya air botolan aja gitu. Ya udah dia beli satu kerat gitu loh, satu kerat air minum, air botolan gitu. Pas mau minum, kok baunya aneh, ternyata soju. Jadi dia beli Astaga. soju kayak 12 botol. Tapi botolnya itu bukan botol beling ya, botolnya botol plastik. Dan itu kan Aduh, soju bening. Kan soju bening-bening banget. Ya kayak mirip air putih aja. Jadi kayak, ternyata salah beli. Dan itu banyak banget kan. Terus akhirnya ya udah, dia bagian. bagi-bagiin itu ke tetangga-tetangga apartemennya. Terus tetangga apartemen ini kayak, orang ini baik banget, dia orang asing kok, tapi ramah banget, dia mau bagi-bagiin. Nggak tahu aja kalau dia salah Padahal beli. siapa beli? Nah itu, aduh kocak banget sih itu, kayak aku dengerin cerita dia. Dia nggak pakai translate gitu. Enggak kayaknya. Walaupun dia coba translate, dia waktu itu pakai Google Translate ya. Google Translate kan sering ngaco kalau ngasih translatean. Jadi ya dia selama sebulan lebih itu bertahan di Korea dengan bahasa isyarat atau bahasa adanya. Astaga.
Kayak di misalnya dikasih didikte ke temannya, kamu nanti ngomongnya ini kalau misalnya mau ke toilet atau mau apa. Tapi kan dia karena nggak tahu Hangulnya, nggak tahu cara bacanya, jadi pronunciation-nya itu juga aneh gitu loh. Jadi orang tua juga nggak ngerti nih orang ngomong apa. Dan ketika ya, oh, misalnya 화장실 어디예요? 화장실 어디에? 화장실 어디예요? Misalnya dia, aku nggak tahu dia ngomongnya gimana ya. Pokoknya orang Korea nggak ngerti. Terus orang Korea kan nanggepin dia pakai bahasa Korea. Dia pusing lagi karena dia nggak tahu itu bahasa. Dia nanggepinnya ngomongnya apa gitu. Wah, capek banget hidup dia sebulan itu. tapi kalau Ternyata hidup di translate Korea. Khalid yang mendekati itu pakai translate aku itu Oh, bisa pakai Never ya, Never Dictionary. never Never Dictionary. Bisa pakai never aplikasi did. itu. Karena di Korea sendiri, Google itu tidak terlalu common ya untuk dipakai. Misalnya, di Korea itu pakainya, misalnya Google Map. Kok di Korea. Di sini kita pakainya Google Map. Nah, di Korea, kalau misalnya kamu pakai Google Map, udah pasti nyasar. Udah pasti nyasar, nggak mungkin enggak. Apalagi kalau misalnya mau naik apa sih, kayak subway, kereta, bis itu udah pasti salah. Udah pasti salah. Karena udah banyak banget itu cerita orang-orang yang ke Korea pakai Google Map tapi nyasar gitu. Nah, alih-alih pakai Google Map, bisa coba pakai Never Map. Never. Never Map atau Kakao Map. Berarti Google-nya di sana itu never ya, Ya, kakao Map. terus kamus, kamus atau aplikasi translate itu jangan pakai jangan pakai Google Translate tapi Never Dictionary. Kita pakai ini. Setiap Nah, bahasa Never, juga ada buku kamusnya sendiri, nggak boleh pakai Google Translate yang asal-asalan gitu. Kadang di Google Translate grammarnya tuh iya, beda, tapi diartikan sama. iya benar-benar benar. Jadi kadang ngaco aja sih Google Translate itu. Nah, di Never Dictionary ini juga selain dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea itu bisa dari bahasa Korea ke bahasa Inggris. Nah, kadang kala, sering kali kalau misalnya aku pakai Never Never Dictionary itu terjemahannya ke bahasa Inggris itu jauh lebih apa ya, lebih detail daripada ke bahasa Indonesia. Kayak misalnya, oh, misalnya jatuh ya, jatuh aja, kata jatuh, kata jatuh dalam bahasa Indonesia kan cuma jatuh, ya, jatuh kepleset, jatuh dari atas, jatuh dari tangga, jatuh apa gitu. Nah, dalam bahasa Korea itu ada banyak cara menyebutkan jatuh. Misalnya, oh ini sekalian kalian latihan baca ya. Tam cinta, nama cinta, Nomo, nomo Shida, cinta, oh, sama Toroshida. Nomo Shida, Toroshida. cinta, cinta, ya, Nomo Shida itu jatuh, no, jatuh, oh, jatuh kepleset gitu. Feelingnya itu kayak gitu. Kesandung, jatuh karena kesandung, jatuh karena kepleset, jatuh karena, ya, jatuh kesandung, kayak jatuh bahasa Sunda kepleset. berarti bahasa Sunda juga jatuhnya ada banyak, Apa? Kalau kepleset apa? labu terus Lapu? jatuh kan bahasa Sunda Heeh. rag-rag dikasolodet Terus, kasolodet jadi kalau kalau di bahasa Korea juga banyak.
kosakata seperti itu ya. Sih, kalau Jatuh, tidak. torojita itu jatuh dari atas. Artinya sama-sama jatuh. Nanti kalau misalnya, oh, nomo jo, nomo joso sama toro joso jatuh. Sama-sama nanti kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu sama-sama jatuh. Cuman, feelsnya itu beda. Nomo jita itu kayak misalnya kamu kesandung batu, jatuh. Misalnya kena meja, jatuh ke lantai gitu. Itu kan bukan jatuh dari ketinggian ya. Tapi kalau jatuh torojita itu jatuh dari ketinggian. Seperti itu. Jatuh dari lantai dua, jatuh dari atap, jatuh dari tangga, itu torojita. Karena kan posisinya di atas, terus jatuh ke bawah. Seperti itu. Di bahasa Jawa, sini ada orang Jawa nggak? Nggak ada. Kamu orang mana, Korin? Aku Jawa Barat, tapi sekarang lagi Oh, di Bali. oh, Jawa Barat. Kalau di dalam bahasa Jawa itu juga jatuh itu banyak. Tipe jelungop, dasar, jungkel, banyak banget loh. Banyak banget. Nah, kadang-kala hmm, di dalam bahasa Indonesia kan ada sebenarnya satu arti tapi kan berbeda berbeda konteks itu berbeda kosakata yang dipakai ya. Misalnya mati. Mati itu kan untuk misalnya untuk hewan mati, hewan mati. Tapi kalau orang itu kan kita nggak bisa pakai mati ya. Bisa tapi kasar. Bapaknya si A mati, itu kan nggak bisa ya. Bapaknya si A meninggal. Nah, terus ada gugur. Gugur juga itu kan artinya meninggal atau mati. Tapi kan konteksnya itu untuk pahlawan. Pahlawan. Terus meninggal, mati, tiada, kayak gitu-gitu. Nah, sama sama aja kayak dalam bahasa Korea juga seperti itu. Ada banyak kosakata Banyak. yang beda itu beda-beda konteksnya saja. Kayak gitu. Nah, oke. Terus di sini kita coba lanjut lagi ya. Tadi kan ada Y, Y. Mirip-mirip ya. Terus ada ini hubungan. Penggabungan dari O dan A. Jadi wa, wah, Wah, wah. Misalnya wah, warna, wah, warna, warna, warna. Nah, terus yang kedua ini gabungan dari O dan E. weh, Jadi w, w. Paling sering ya, pasti kalian sering dengerin w terus. So, weh, w, weh, w, w 갑자기 일어나는데 kayak gitu. W. weh, Terus O dan I. eh, Wi. Wi. Ini MOW. terdengarnya mirip wi dalam bahasa Inggris ya. Kita atau kami itu. Wi. Wi. Kan beda ya. Wih, Wi. Nah, ini kita sepakati saja bahwa kok konsonan vokal rangkap ini itu satu huruf ya. Jadi nanti penggunaannya sama seperti yang oh yang mana? Yang ini konsonan vokal yang huruf vokal tiduran. Karena toh juga si vokal-vokal gabungan ini itu kan ada huruf tidurannya. Jadi kalau misalnya eh, kalau ada konsonan berarti ditaruh di atasnya. Misalnya kita mau G, kita mau tuh tambah G dan plus eh, wa, terus tambah G lagi. Nah, oh, itu nanti jadinya G, O, A,
si I yang di atasnya O ini tidak ikut ya. Kan Hilang itu. udah digantikan konsonan. Terus G. Nah, G-nya itu di bawahnya. Seperti itu. Jadi konsepnya tuh sama aja. Eh, Kuak, kuak. apa itu artinya? Kuak itu artinya dengan erat. Dengan erat. Oke. Terus kita lanjut. Ada U dan O. Wo, 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 wo. Apa bahasa Indonesia? Ada wo, wo, wo. Wo, 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 wo. Or- Genderuwo, genderuwo, or- genderuwo, or- genderuwo. Contohnya. Genderuwo. Genderuwo. Ada kesan, ada U dan A. Wo, wo, genderuwo. Terus ada W. gabungan dari W. U dan E. W. W. Mirip dengan wedang. Wehang. W. Weda. Wedang jahe. Wedang jahe. Enak ya. W. Weh. Enak. Wedang jahe. Wedang angsle. W. Wi. Wedang. Beda ya sama ini pengucapannya. Sekalipun Wi. ketika ditulis itu mirip ya. Wi. We, W. we, ini wedang, we. We are the girls' generation. Wi. Kemudian selanjutnya U dan I. Wi. U dan I, we. Oh, contohnya wira, Gitu. wira swasta, wira swasta. Kan di dalam bahasa Indonesia kita nggak pakai wira swasta ya, tapi wira swasta. Wi. Wira swasta. Oh, kemudian ei, Oh, ini gampang ya. Aku kurang nemu. Kiwi. I. I. Ini kiwi. Kalau Wi. ei, kayaknya kalau bahasa Sunda ada ya bunyi ini. Ei. Ada nggak sih? Ya. Apa Ei. contoh katanya? Ei. Kayak apa ya? Misalnya oija itu kan kita bacanya eija ya. Ya. Tunggu sebentar sayang. Oke, oija jadi eija. Nah, untuk huruf vokal semua ini nanti penggunaannya sama seperti kalau vokalnya itu vokal tiduran. Seperti itu. Bentar ya, aku mau buka jendela dulu. Oke, sampai sini udah paham soal pengucapannya? Coba Ini ada makan Wendy. ini. Coba bacain gimana? Guajong. Pahajong.
Kwajong. Kwajong. Kwajong, ada yang tahu artinya apa? Tuh, udah. Kwajong itu kursus ya. Oh, oh, Bisa kursus. kursus, bisa pelajaran seperti itu. Terus ini Wihe. wihe, wihe untuk. Kemudian Isa. ei, Isa. eisa, eisa dokter. Dokter. Kemudian selanjutnya itu nama orang ya, Wendy. Wendy. Oke, coba Aku dibaca. nulis. Hmm? Maaf ya. Oke, oke, oke. Sudah. Oke, coba. Yo, 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 Apa? yo, eh, yo, 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 Kwon, yo, Kwon. kwon, yo, kwon, Yo, Kwon itu paspor. sport, Kalau ke Korea kita butuh paspor. paspor, Kemudian, chan, chon, wa, kan, chon, chon, wa, pan, chon, Chonhwa, wa, pan, no, 전화번호, bono, 전화번호, ya, no, 전화번호 itu nomor nomor, nomor, telepon. Luisa, Terus, kalau Eisa tadi dokter, dokter, Eija Luisa, kursi. kursi, Beda ya, beda yo, satu huruf, beda satu huruf beda, tapi beda. beda Jadi arti, Yokon ini sama sama kayak di atas paspor. Werowo, yo, Werowo, we, na, kesepian, oke, we, we, Werowo. za, we, Terus, W-nya Hamyeon, we, W-nya Hamyeon itu we-nya hamil, karena karena, atau sebab bisa. Terus, we, 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 to, mm-mm, waiter, 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 waiters, wait, waiter, waiter, pelayan, nih, pelayan di restoran, waiter. Terakhir, bisa, we, home, we home. we home, We home itu wah, ya, we home. tunggu sebentar, Oke.
Tipsnya untuk belajar bahasa Korea supaya cepat ingat adalah banyak mencatat, banyak mencatat. Karena kalau kita cuman baca, kalau ya ini nanti PPT-nya akan di-share, cuman kalau kita cuman baca aja, biasanya tuh nggak gampang nggak gampang ingat gitu. Tapi kalau kita nulis juga, coba baca juga, itu akan mudah atau lebih cepat untuk mengingat. Sudah. Oke, ini tadi cara bacanya. Cuman ya teman-teman, nanti kalau misalnya aku share materi, ini kan juga materi sebenarnya dari admin ya. Jadi jangan terlalu terpaku sama romanisasinya, karena kadang-kala kan juga nggak terlalu benar juga gitu loh. Jadinya eh, dicek lagi aja pakai eh, catatan teman-teman. Oke, sudah habis, sudah habis. Ini bacanya Berarti apa? sampai sini ya materinya, Sam. Iya, 감사합니다. 감사합니다. Kamsahamnida, Sam. 감사합니다. Materi hari ini ya, materi hari ini sampai sini. Ya, Materi hari ini sampai sini. Tadi juga lumayan banyak ya. banyak Banyak banget. lah kok, Sam. Ya, Banyak kalau untuk pertemuan pertama langsung konsonan vokal dan double vokal. peserta juga perlu belajar nyimak juga sih, Sam. Karena peserta juga perlu mengamati. Ini kalau nak mengamati sambil tulis gitu, Sam. Karena ini pertemuan pertama kan ada yang pemula yang nak belum paham kayak gitu-gitu. Tapi kan yang maksudnya yang masuk room Zoom ini Kak Korin sama Kak Hendra kan. Ya. Jadi aku nggak tahu nih maksudnya yang lain karena mereka nggak masuk room Zoom. Jadinya aku nggak tahu apakah mereka udah pernah belajar Hangul, apakah mereka udah tahu cara tulisnya dan sebagainya. Nah, Nah, itu dia nanti masalahnya, Sam. setelah ini aku akan tetap kasih PR ke teman-teman. Nanti akan aku share ke grup. Jadi biar teman-teman yang hari ini nggak datang ke Zoom itu juga bisa latihan sendiri di rumah. Kan kita pertemuannya setiap Senin sama Rabu ya. Nah, jadi berarti sebelum hari Rabu itu sudah harus dikumpulkan ke aku. Bisa lewat Japri aja atau kalau mau dikirim ke grup juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Latihannya soal Oke, apa? Sam. Ya soal huruf Hangulnya dulu. Masih soal seputaran itu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Anio, Eh, Sam. ada di grup ya? Opsoyo. Opsoyo. Eh, Oops.